Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldo Bako, dan di sesi kali ini kita bakal bahas lanjutin episode yang kemarin ya, tentang bagaimana cara mengawali bisnis tembakau dari awal. Nah, bisnis ini apa maksudnya tuh? Ini udah apa namanya tuh, episode ini udah nyampe yang keempat ya. Jadi kemarin yang pertama itu kita bahas tentang tembakaunya, terus kita bahas tentang papernya, dan terakhir kemarin kita bahas tentang alat lintingnya. Nah, sekarang kita part terakhir ya, untuk perlengkapan yang harus ada di toko tembakau untuk pemula itu apa aja. Ini yang terakhir adalah yaitu alat, namanya itu perlengkapannya itu adalah filter. Nah, selain filter nanti juga ada lem, terus ada namanya itu kelengkapan yang lainnya. Tapi yang pasti itu kita bakal bahas sekarang itu adalah filter. Nah, untuk di bisnis tembakau itu tersendiri memang kita sebenarnya bukan diwajibkan atau diharuskan, tapi memang pada umumnya semua menggunakan namanya itu filter. Nah, filter itu terbuat dari gabus ya, ada gabus, ada yang benang gitu kan. Itu berbagai macam produknya, itu bahannya juga beda-beda. Dan ini filter fungsinya itu yaitu buat nyaring namanya itu sisa nikotin atau misalkan apa namanya itu toksinnya. Namun pada dasarnya ya nggak ada aturan sih sebenarnya harus pakai filter atau enggak untuk yang Tingway gitu. Jadi untuk teman-teman bebas aja ya. Namun pada umumnya ini semua apa namanya itu bisnis apa tembakau itu biasanya mereka menyediakan namanya itu filter, dan ukuran filternya itu kita bakal kasih tahu. Jadi ada beberapa macam ukuran filter untuk bisa di apa namanya itu dibeli atau misalkan dipajangkan di toko teman-teman. Ini yang dasarnya aja dulu, yang wajibnya aja dulu itu ada sekitar 3 varian atau 3 macam. Nah, filter ini kita akan ambil garis besarnya aja dulu. Jadi untuk detailnya nanti kita kasih di video di belakang ukurannya seperti apa gitu kan, bentuknya seperti apa. Namun kita bahas dulu yang garis besarnya dulu. Jadi untuk filter itu tersendiri itu ada 3 varian. Pertama, filter yang reguler, terus yang mil, sama yang filter ukuran EC. Nah, dari nama-namanya juga teman-teman mungkin pasti sedikit familiar ya. Untuk reguler, nah untuk reguler itu tersendiri adalah filter yang digunakan untuk toko rokok-rokok reguler, atau misalkan yang gede, biasanya ukurannya gede gitu kan. Biasanya itu untuk Marlboro, biasanya tuh Surya, Gudang Garam, Jarum Super, atau misalkan apa ya, Magnum. Tapi kalau Magnum sebenarnya ada filter tersendiri sih, dia lebih gede dari reguler, tapi kita masukin ke reguler aja. Nah, itu menggunakan filter yang reguler, itu ukurannya tuh gede lah pokoknya ya, nanti kita lihat. Nah, terus kita beranjak ke filter, kita ke filter reguler dulu. Filter reguler itu ada berbagai macam juga. Itu ada variannya tuh yang tawar. Nah, itu ya. Terus ada yang klik, yang rasa-rasa gitu kan. Ada yang mentol, ada yang klik. Kliknya juga ada yang tawar, ada yang buah-buahan, ada yang mentol juga. Itu banyak sekali macamnya, variannya tuh banyak sekali gitu kan. Dan untuk filter reguler itu tersendiri nanti juga ada filter reguler untuk Marlong. Jadi ini filternya itu bolong ya. Jadi Marlong itu singkatan dari Marlboro bolong. Jadi dalamnya itu si filternya itu ada bolongnya. Nah, itu filter reguler. Jadi sebenarnya filter reguler itu banyak juga macamnya. Namun untuk yang paling umum dipakai itu teman-teman cukup menyediakan namanya itu filter reguler yang premium. Nah, itu jenis kualitasnya juga dibagi 3 ya teman-teman ya. Ada yang kualitas premium, kualitas super, sama yang KW atau biasa lah ya. Nah, lanjut kita ke filter yang kedua yaitu filter mil. Dari namanya aja pasti teman-teman tahu. Jadi filter ini digunakan untuk ukuran jenis tembakau atau misalnya rokok yang mil ya. Mil seperti kelas mil Sampurna, mil Dunhill. Nah, seperti itu. Itu umum digunakan, itu yang mereka tuh atau konsumen itu menggunakan filter ukuran seperti ini. Nah, ini nanti kombinasikan aja sama teman-teman. Dan ini juga ada varian namanya itu mil mentol, mil yang tawar gitu kan. Terus ada yang mil klik juga. Klik itu ada buliran klik, nanti kalau misalkan udah disep itu bisa pecah, itu bakal keluar aroma ya buah-buahan atau mentolnya segala macam lah gitu kan. Dan mil ini juga nanti ada yang mil yang marlong juga, yang bolong juga tengahnya. Terus dan variannya juga kualitasnya terbagi menjadi 3. Ada yang kualitas premium paling bagus gitu kan, super yang tengah-tengah, dan yang KW yang biasa aja gitu kan.
Nah, kalau yang terakhir, itu adalah ukuran EC. Nah, kalau yang ukuran EC dari namanya juga teman-teman pasti tahu. Ini biasa digunakan untuk tembakau atau jenis rokok yang EC yang sekarang lebih familiar yang kecil-kecil itu kan. Nah, itu juga menggunakan sama kayak yang lain. Ada yang tawar, ada yang mentol, ada yang klik juga. Ada yang super, ada yang biasa, ada yang KW. Nah, itu sama ya. Nah, jadi pada garis besarnya gitu teman-teman itu di toko tembakau itu cukup menyediakan 3 varian aja sebenarnya, yang reguler, yang mil, dan yang EC. Kalaupun itu jenis kualitasnya mau premium kah atau misalkan mau apa namanya itu, mau super kah atau misalkan yang KW itu yang biasa yang bisa dijual sacetan itu bebas teman-teman gimana pasarnya nanti. Jadi yang menentukan tuh pasarnya. Kalau misalnya pasarnya ternyata menerima yang premium lebih lebih kencang ke yang premium, jadi teman-teman harus menyediakan perbanyak namanya itu filter yang premium. Tapi kalau misalkan konsumennya ternyata ya mereka apa aja dah yang penting filter, itu mau filter KW ternyata yang lebih kencang, mendingan pakai filter yang KW aja boleh lah gitu kan. Jadi kita lihat dulu situasi pasar di tempat teman-teman berjualan. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan dilengkapi gimana? Boleh ya. Kalau misalkan mau dilengkapi, teman-teman saya rekomendasikan dilengkapi aja ya. Namun untuk yang paling familiar itu, paling best seller itu kira-kira jenis apa? Nah, kalau di toko kita itu yang paling best seller itu yang sering keluar itu filter yang reguler dan mil ya. Itu sering sekali keluar. Apalagi yang reguler itu sering sekali banyak yang keluar gitu kan. Nah, orderannya kenceng banget karena memang ya pertama kalau yang reguler itu dia dilintingnya mudah. Itu kan gampang lah gitu kan. Terus dari sisi dari segi penjualan juga lebih cepat karena mungkin kalau misal konsumen pakai filter reguler itu bakal cepat habis karena kuantitasnya lebih banyak. Jadi ada kemungkinan dia beli lagi. Nah, kalau filter yang EC ya ada juga sih gitu kan, tapi ya nggak menutup kemungkinan teman-teman juga harus disediakan ya, karena memang ini punya pasarnya tersendiri. Jadi memang harus, ibaratnya tuh kalau misalnya teman-teman mau buka atau terjun di bisnis sembako, alangkah baiknya kalau budgetnya benar-benar oke gitu kan, benar-benar mumpuni, itu teman-teman lengkapi filternya. Nah, untuk melihat gimana sih rincian filter itu kayak gimana, nah kita bakal lihat sebentar lagi ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada sampelnya ini ya. Ini yang filter, ini yang reguler. Nah, nih bentar ya, kita rapiin dulu. Nah, ini udah ada nih, jadi kita pisahin dulu yang ini. Nah, ini varian yang sebenarnya tuh saya rekomendasikan ada di toko teman-teman ya. Ini ada yang Magnum, nah yang Magnum ini, terus ini yang reguler, tapi ini yang jenis premium, ini yang mil, ini yang EC. Nah ya. Nah, ini bisa jadi rekomendasi nanti buat teman-teman nanti dipajang di etalase toko teman-teman. Nah, kita lihat yang reguler. Nah, kalau ini kan yang reguler premium ya. Dari teksturnya aja kelihatan ini lebih mulus. Jadi benar-benar sempurna ya. Beda sama yang ini nih. Kalau ini yang reguler namanya itu biasa. Nah, jadi lebih agak kerut-kerut gitu ya kalau yang biasa. Tapi kalau yang premium ini sengaja dinamai itu benar-benar mulus ya. Benar-benar mulus. Nah, ini malah agak gimana ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Oh ya, bisa dilihat dari sini. Ada perbedaannya kan? Nah, terus lanjut yang mil. Kalau yang ini yang mil, kita pakainya mil yang premium juga. Dari ukurannya juga terlihat. Nih, kita lihat dari atas ya. Nih, ini ada perbedaan ya. Nah, ini tuh ada perbedaan. Jadi ini ukurannya yang mil. Terus yang terakhir yang EC. Nih, ini yang EC lebih kecil lagi. Ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ukurannya. Kalau ini panjangnya sebenarnya nggak berpengaruh ya. Nah, kita lihatnya dari segi ukurannya ya.
Nah, itu teman-teman ya. Jadi filter itu benar-benar banyak ragamnya. Namun teman-teman jangan pusing, pelajari aja satu-satu. Yang penting saya tadi bilang di awal, jadi yang harus ada itu usahain dulu filter yang reguler aja dulu sama mil. Yang premium apalagi yang bagus ya itu, karena memang nanti bakal mengejut apa namanya itu pembelian dari konsumen, karena memang kualitasnya ya lebih bagus dari yang lain. Nah, kalau misalkan perlengkapan yang lain tuh pasti ada ya, tapi nanti kita bahas yaitu lem. Nah, lem juga digunakan sebagai perekat. Nah, lem yang digunakan di kita itu yaitu lem yang antitoksin, artinya itu dia bebas racun. Jadi bisa dikonsumsi dan aman dikonsumsi ya gitu kan. Jadi jangan takut lem di kita itu dijualnya aman, gak aman banget gitu kan. Terus nanti ada perlengkapan cengkehnya juga ada di kita. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini produk semua yang ada di sini tuh udah dicampur semua enggak, Bang? Itu kita tuh udah, kita ini produk semuanya yang kita ada stoknya di sini tuh udah package apa namanya itu cengkeh semua. Jadi ini produk ini benar-benar udah lengkap semua. Ini udah lengkap semua. Jadi nggak usah diracik kembali. Ini udah paten, terkecuali kalau misalkan itu ya selera ya. Misalkan si konsumen meminta cengkehnya lebih dibanyakin lagi biar apa namanya itu biar lebih keras, lebih hard gitu kan. Atau misalnya mau dicampur lagi misalkan kopi sama misalkan vodka biar rasanya tuh kayak nano-nano boleh itu. Jadi sebenarnya kelebihan dari apa bisnis Thinkway itu, jadi teman-teman bebas bereksperimen itu menciptakan rasa-rasa yang baru. Nah, contoh misalkan mau grape sama misalkan sama apel, jadi anggur apel misalnya boleh, atau misalkan grape sama double mentol, jadi si anggurnya tuh dinginnya tuh bener-bener dingin banget. Nah, itu contohnya misalkan itu bebas ya, teman-teman tinggal pilih sendiri. Jadi bisa dimix kalau urusan tembakau. Tapi kalau untuk perlengkapan yang lainnya ya gak mau, karena memang kalau untuk bisnis tembakau kita di apa namanya itu disediakan terpisah. Jadi semua harus lengkap. Nah, gitu aja teman-teman ya. Sekedar uraian bagaimana cara membangun bisnis Thinkway tembakau dari awal itu. Pertama kita nyediain namanya itu produknya apa aja, udah selesai nih episode sekarang, dan nanti kita ketemu di episode selanjutnya itu kita bahas nanti marketingnya, terus cara mencari misalkan namanya tuh tempat yang strategis kayak gimana. Pokoknya nanti banyak kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Aldo Bako undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.